Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bertemu lagi dengan kalian semua. Eh, Materi hari ini yaitu minggu lalu atau video sebelumnya itu membahas tentang bagian-bagian surat. Oke, nah saat ini kita akan membahas eh, macam-macam surat. Nah, begitu. Yang mana nanti di macam-macam surat ini nanti ada nanti surat resmi dan surat tidak resmi. Tapi kebanyakan yang hari ini karena memang surat resmi itu kan banyak tuh. Dan kalau surat non tidak resmi itu kan kadang nggak bisa aturannya tertentu gitu. Kalau surat resmi kan ada aturan-aturan tertentunya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang surat resmi yang mana nanti ada di situ nanti surat undangan, surat keterangan, surat kuasa, surat tugas, surat pengantar, surat apa lagi ya? Surat keputusan, surat perjanjian, nah, hmm, nota ya, nota, nah, terus memorandum, nah, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi sangat banyak sekali jenis-jenis surat tersebut, surat resmi tersebut. Nah, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja saya akan um, membuka slide-nya. Baik, sebentar. Oke, macam-macam surat. Nah, nanti di akhir dari materi nanti ada tugas untuk uh, kalian kerjakan sebagai tugas kelompok. Oke, macam-macam surat. Nah, kecakapan dan keterampilan dalam menyusun surat adalah sesuatu yang perlu di apa namanya di disiapkan dengan matang, yaitu dengan cara memahami masalah yang akan tuliskan, kemudian memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masa yang disampaikan, kemudian mengetahui kedudukan pengirim surat dan kedudukan penerima suratnya, kemudian menguasai teknik-teknik menyurat, uh, menyusun surat yang baik, kemudian sesuai EYD, kemudian menguasai pemakaian bahasa yang baik dan benar, maksudnya bahasa yang baku. Nah, ini beberapa jenis-jenis surat ya. Ini beberapa macam-macam surat ya untuk surat resmi. Di sini ada sekitar 20 surat. Oke. Nanti materinya kalau tidak salah sudah saya kirim ke kalian. Nanti dibaca lagi. Nah, surat undangan. Yang dimaksud dengan surat undangan adalah surat pemberitahuan yang dikirim kepada pihak lain agar pihak lain yang dimaksudkan datang pada waktu, tempat, acara, keperluan yang telah ditentukan. Ini contoh surat undangannya. Oke. Nah, di sini atas nama rektor, AN rektor, DTO, ditandatangani oleh pembantu rektor. Nah, ini undangan, contoh undangannya ya. Kemudian surat keterangan. Nah, di surat keterangan di sini itu uh, surat keterangan merupakan surat yang uh, memberikan satu keterangan tentang sesuatu yang atau seseorang sehingga dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Surat ini berguna untuk memberikan penjelasan tentang sesuatu hal baik yang memang diminta oleh suatu instansi maupun dipersiapkan seseorang untuk kepentingan. Salah satu contoh surat keterangan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, ini surat keterangan menerangkan, surat keterangan ketua jurusan bla 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 menerangkan dengan sesungguhnya bahwa hanya kata penerangan, menerangkan bahwa nama si ini, nimnya ini adalah mahasiswa, gitu. Biasanya kalau surat keterangan ini, kalau anak-anak beasiswa kan, beasiswa PPA BBM, kalau kami dulu PPA BBM ya, ada surat mesin, katanya surat keterangan mesin dari kelurahan atau kepala desa begitu.
Nah, ada juga surat keterangan ini sebagai mahasiswa aktif. Ada juga surat keterangan eh, oh ini mahasiswa kalau sakit, surat keterangan sakit dari dokter ya, nah, gitu-gitulah. Nah, ini surat kuasa, menguasakan siapa? Sebentar ya. Pernyataan pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain, pihak lain, untuk melaksanakan sesuatu kegiatan seperti yang tertera pada pernyataan tersebut. Surat ini biasanya berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan, penugasan, melaksanakan kegiatan penting sehingga diperlukan satu surat kuasa. Oleh karena itu biasanya surat kuasa ditempel materai pada kolom tanda tangan. Surat kuasa itu contohnya ngambil duit ke bank. Nah, contohnya. Tapi katanya sini harus lebih kuat kalau ada materainya. Begitu. Salah satu contohnya ya, itu ada surat kuasa dikuasakan. Begitu. Contohnya ini seperti ini kira-kira. Demikian surat ini saya harapkan semua yang berkepentingan memakluminya. Untuk, wah ini karena kebanggaan, untuk mengambil gaji pegawai. Nah, begitu kan. Biasanya ke bank memang masalah-masalah duit itu memang harus jelas dia kan dikuasakan kepada siapa begitu kira-kira. Nah, surat tugas. Surat tugas merupakan surat yang dikeluarkan oleh satu instansi yang memberikan tugas kepada salah satu pegawainya untuk melakukan kegiatan sebagainya tercantum di dalam surat tersebut. Ini surat tugas menugaskan di situ biasanya. Demikian surat ini kami harapkan kami harap tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik. Oh, dengan ini kami menugaskan begitu surat tugasnya. Terus surat pengantar. Yang dimaksud dengan surat pengantar adalah surat yang berisi penjelasan singkat tentang surat dokumen atau berkas lain yang dikirim dengan surat pengantar tersebut kepada pihak lain. Surat pengantar dapat dikatakan juga sebagai surat yang berbentuk daftar yang tersusun atas beberapa kolom dan dipergunakan untuk pengantar pengirim surat atau barang. Jika diperlukan tanda penerima, sebaiknya surat pengantar itu dikirim rangkap dua. Oh, sebagai pertinggal pula kan? Dua lembar surat pengantar itu yang satu lembar setelah ditandatangani oleh penerima dan dibubuhkan cap lain dikirim kembali kepada pengirim. Inilah yang menjadi bukti penerimaan. Adapun contoh surat pengantarnya adalah sebagai berikut. Oke, dua rangkap. Kalau surat pengantar ini biasanya kalau ada yang pertinggalnya biasanya itu kalau di sini ada yang pernah jualan grosir itu biasanya dua rangkap ditandatangani setelah ditandatangani suratnya itu dikoyak satu untuk ini macam bon itu termasuk surat pengantar sebenarnya. Apa namanya, jadi kan fungsinya itu sebagai apa namanya sebagai macam ya jadi kira-kira itu macam bon dia. Jadi dia setelah disampaikan kepada penerima ditandatangani penerima. Jadi ada pertinggal juga sama yang ngantarkan begitu bahwasanya surat ini surat diterima oleh ini gitu. Kalau macam bonde itu kan bon yang ada lapisnya warna merah sama warna kuning. Kalau ditandatangani sama pembeli kan biasanya kan itu kan dibawa ke kantor lagi untuk di apa namanya di input. Nah, itu macam kayak gitulah kira-kira aktivitas surat pengantar ini. Jadi dia dikembalikan lagi kepada pengirim bahwasanya membuktikan bahwasanya barang itu sudah sampai kepada yang dituju begitu. Surat itu sudah sampai kepada yang dituju begitu kira-kira. Pengumuman adalah surat yang ditujukan kepada orang banyak atau umum. Pengumuman dapat disebarkan dengan beberapa cara, diantaranya menyebarkan lewat surat edaran, papan pengumuman, memasang di koran, iklan, atau untuk memperjelas. Perhatikan contoh berikut ini. Ini.
Di sini pengumumannya apa ya? Eh, Membuka kesempatan kerja bagi para sarjana. Jadi pengumumannya itu kesempatan kerja bagi para sarjana. Oke. Nah, surat permohonan digunakan untuk mengajukan sesuatu kepada pihak yang lebih tinggi atau yang berwenang. Nah, biasanya minta izin, biasanya minta cuti dan lain-lain lah. Sehingga pihak yang berkenaan akan bersedia mengabulkan permohonan yang dimaksud. Dengan demikian, izin surat ini ini berupa sesuatu kegiatan tertentu saja untuk dilampirkan oleh sebagian hal yang akan menguatkan kegiatan tersebut. Surat permohonan bermacam-macam jenisnya, antaranya adalah permohonan izin menyelenggarakan ceramah. Oh iya, iya. Surat izin libur atau cuti, surat izin membuat acara, surat ini meminjam gedung, surat izin menjadi pembicara, mohon izin menjadi pembicara, permohonan izin, mohon izin, pokoknya ditujukan ke atasan lah intinya ya kan, dia izinkan nggak itu intinya ya kan. Nah ini contohnya. Tapi macam-macamnya nanti berbeda, banyak macam ini permohonan izin yang seperti apa banyak nanti macam-macamnya. Nah kemudian selanjutnya surat edaran. Nah, surat edaran dimaksud dengan surat edaran adalah surat yang berisi memperhatikan yang ditujukan kepada seseorang pejabat. Nah, kemudian pada surat edaran biasanya berisi penjelasan uh, penjelasan atau penunjuk-penunjuk tentang cara pelaksanaan sesuatu peraturan atau perintah yang telah ada. Perhatikan contoh surat edaran berikut ini. Nah, ini contohnya, contoh surat edarannya itu uh, tentang peringatan Harkitnas. Jadi surat edaran itu sehubungan dengan surat edaran Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat. Dengan ini kami beritahukan bahwa UPI Bandung akan menyelenggarakan peringatan Harkitnas. Jadi surat edaran itu melakukan kegiatan Harkitnas begitu. Nah, selanjutnya surat niaga. Nah, dari nama jadi surat ini sudah kita tafsirkan bahwa surat niaga merupakan surat yang di dalamnya berisi kegiatan bisnis, kan gitu, transaksi gitu, baik yang berhubungan dengan penawaran harga maupun penawaran kerja sama. Jadi dia ada apa namanya bisnis yang memang harus disurati secara kerjasama sehingga uh, hitam di atas putih atau surat ini menjadi bukti bahwasanya kita ada kerjasama secara bisnis begitu. Pada surat ini tertera berbagai hal yang diperlukan dalam niaga tersebut sehingga pihak yang ditawarkan akan merasa jelas. Jadi dia komponen-komponen poin-poinnya itu tertera semua di dalam surat tersebut sehingga ketika ditandatangani tidak ada kekeliruan di dalam surat tersebut sehingga secara apa namanya ya, akuntabel bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilihat begitu. Salah satu contoh suratnya di bawah ini. Ini contohnya penawaran harga obat. Contohnya ini untuk obat ya. Berarti ini diajukan dulu. Nah, begitu. Ini contohnya di sini dengan hormat memenuhi permintaan saudara melalui surat tanggal 4 Februari 86. Bersama ini kami sampaikan surat brosur atau surat daftar obat tersebut, surat daftar obat terbaru produksi sebagai perusahaan obat. Nah ini daftar-daftar harganya begitu. Nah ini daftar-daftar harganya dan digunakan surat niaga ini begitu, surat niaga begitu, karena ada tawar menawar begitu. Nah, surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini banyak kali macam-macamnya, kan kayak gitu. Nah, yang pasti itu apa namanya? Di surat lamaran itu harus menonjolkan skillmu sebenarnya, bukan hanya sejarah perjalanan
pendidikanmu, tapi skill apa yang kamu punya untuk mendukung agar kamu bisa menjadi bahan pertimbangan HRD ketika mewawancarai dirimu. Nah, begitu. Banyak macam sih ini contohnya tadi kan ini coba diperhatikan di sini uh, kepadanya itu di sebelah kanan yang sedang ini kepadanya itu sebelah kiri ya di sini ya kan. Nah, begitu. Jadi banyak macam sih variasinya nih. Begitu. Tapi nanti akan kita diskusikan lagi lah, diskusikan lagi apakah ada banyak contoh yang kalian tahu tentang bentuk-bentuk dan jenis-jenis dari surat lamaran ini. Bagaimana lamaran yang sebaiknya? Nah, tentu berisi tentang kamu siapa, daftarnya siapa, daftar riwayat hidupmu apakah kamu lampirkan di situ, ijazahmu apakah kamu lampirkan di situ. Nah, kemudian ijazah yang mana aja yang perlu kamu lampirkan, apakah ijazah terakhir saja kah atau ijazah SD, SMP, SMA kah? Tapi kalau memang kamu pengen di bengkel, apakah ijazah SM kamu perlu kamu lampirkan kah? Kan tentu menjadi pertimbangan kan begitu. Di situ, di surat lamaran itu. Baru nanti di CV dan di lampir-lampirannya nanti sebagai penguatnya begitu, sebagai bukti begitu, bukti bahwasanya apa yang kamu lampirkan di di surat lamaran ini saya melampirkan sebagai berikut gitu ya kan. Kamu jelaskan di surat lamaran ini tentu harus ada buktinya, lampirannya begitu. Nah, surat perjanjian adalah surat yang berisi persetujuan atau mengikat antara dua belah pihak. Nah, kemudian surat keputusan. Contoh SK pengangkatan CPNS, SK untuk sidang, nanti kalian sidang apa namanya? Sidang tugas akhir itu nanti ada tuh. Nah, begitu. Nah, di sini kalau untuk surat keputusan itu ada terdiri dari kepala surat, nomor surat, hal, nama jabatan yang berwenang, konsideren, diktum, kaki surat, keputusan, distribusi. Nggak ada contohnya di sini ya, belum saya dapatkan. Tapi sebenarnya surat keputusan ini ada kok sebenarnya contohnya, tapi nggak saya lampirkan di sini ya. Tapi nanti inilah nanti yang menjadi tugas sebenarnya, tugas dari tugas kelompok nanti saya buat. Nah, tapi nanti di akhir dari akhir apa namanya akhir dari video ini saya nanti saya jelaskan apa tugasnya itu. Nah, kemudian surat kawat atau surat telegram atau fax ya. Surat telegram disebut juga dengan surat kawat sebab dahulu surat ini disampaikan dengan jaringan kabel. Namun demikian dengan kencangnya teknologi sekarang ini, hal ini tidak digunakan lagi pada telegram. Terdapat beberapa bagian yang perlu diperhatikan yaitu petunjuk dinas, berbayar, PTB, kemudian alamat, isi telegram dan pengirim. Nah, awal-awalnya waktu saya dengar surat telegram, saya pikir aplikasi telegram, soalnya ada kok telegram macam WhatsApp. Nah, rupanya telegram itu macam teks rupanya. Sehingga saya tahu teks ya gitu. Rupanya surat kawat atau telegram. Istilahnya juga. Jadi banyak istilah dia ya gitu. Oke. Ini dia contohnya. Jadi hanya cukup pendek ya. Nggak panjang-panjang begitu. Nah, kemudian berita acara. Berita acara ialah catatan laporan tentang suatu kejadian, perkara, pengaduan ujian, serah terima jabatan, dan sebagainya. Sedangkan susunan berita acara adalah di sini ada kepala surat, kepala nama instansinya, kata berita acara, kemudian hal, contohnya ada nggak ya? Oh, ada contohnya. Nah, itu kepala suratnya, terus berita acara. Berita acara itu contoh ini, kalau kalian UTS atau UAS itu ada berita acara dari Prodi. Nah, itu loh salah satu contohnya kan. Contoh berita acara UTS atau berita acara UAS begitu. Ada contoh-contoh. Kemudian surat instruksi, termasuk surat dinas yang bersifat formal atau penting. Bentuk instruksi ini sama dengan bentuk surat keputusan. Agar jelas, perhatikan contoh berikut ini. Sangat jarang sih ada surat kayak gini, tapi
ternyata ada contohnya di sini, Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oh, dari pusat biasanya, dari negara. Tentang pembinaan dan di disiplin 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 pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dia instruksi untuk pendisiplinan. Nah, begitu. Kemudian surat pemberitahuan, ini memberitahukan apa biasanya gitu. Kemudian surat pernyataan merupakan surat yang dibuat guna memberikan sesuatu pernyataan. Adapun pernyataan yang diungkapkan berhubungan dengan masalah-masalah kedinasan. Selain itu, dapat pula surat pernyataan bukan untuk keperluan dinas, melainkan untuk sesuatu perjanjian atau keperluan lainnya. Surat pernyataan ini biasanya untuk mendukung atau surat menyatakan eh, apa namanya setuju, begitu gitu. Nah, di sini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bersedia, surat pernyataan kesediaan, nah, gitu. Surat pernyataan kesediaan. Nah, kemudian memorandum uh, pada bagian depan telah dibicarakan tentang pengertian memo, maka pada bagian ini akan dibahas susunan memo serta contoh memo, memorandum. Tersusun atas 3 bagian yaitu kepala memo terdiri dari lambang instansi, dan seterusnya, kemudian isi memo, kemudian memo bersifat informal, kemudian kaki memo yang terdiri dari tanggal, bulan, tahun, tanda tangan, nama pengirim, dan NIP-nya begitu. Nah, ini contohnya. Tapi sangat jarang sekali ini sih. Tapi ya kita kan perlu tahu juga bahwasanya kira-kira contoh dari memo. Kemudian nota. Nah, nota dinas biasanya tersusun dari beberapa bagian sebagai berikut: kepala nota dinas berisi lambang, terus kata nota, nomor surat, terus tujuannya kepada siapa, kemudian dari siapa nota ini dibuat, terus halnya apa, isi nota dinas, kemudian isi nota dinas pada dasarnya sama dengan surat dinas lainnya, hanya dibuat lebih singkat dan jelas. Kemudian kaki nota dinas terdiri dari tanggal, tanda tangan, nama, NIP, cap dinas, dan tembusannya. Rupanya ada tembusannya juga. Nah, begini. Sini nggak ada contoh tembusannya ya. Tapi ini nota ini sama seperti hampir spirit memo ya. Hanya setengah halaman saja begitu. Oke. Nah, ini surat disposisi. Setiap ini apa namanya, kalau kita menyurati, jadi dia ada silakan isi datanya Bu. Nah, inilah disposisi nomor surat, bahwasanya surat ini sudah sampai sama kita, sama si lembaga. Contoh nih, kamu mau masuk ke lamarannya itu nanti itu nggak langsung ditumpuk-tumpuk gitu aja, jadi nanti dikasih lagi kepada atasan. Contoh ini, saya sebagai yang menerima lamaran itu kan, gitu kan, sebagai resepsionisnya lah gitu. Baik Bu, saya terima lamarannya. Habis itu lamarannya ini nanti ku buat lembaran disposisi, tanggal segini bulan segini ada surat lamaran masuk bla bla bla. Nanti ditandatangani sama atasanku. Atasanku nanti ngirim ke bagian apa namanya, yang nerima HRD ya, bagian HRD untuk mempertimbangkan dan melanjutkan lamaran ini apakah selanjutnya akan di calling untuk diwawancarai atau bagaimana. Nah, selanjutnya tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya adalah membuat PowerPoint. Jadi dia itu kan kalian akan saya bagi, ini kan ada 20 apa nih? Ada 20 surat. Nah, 20 surat ini nanti kalian akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Nah, jadi di PowerPoint itu menjelaskan nama suratnya. Tadi kan ada 20 surat tuh. Nanti akan saya bagi-bagi surat-suratnya. Nah, dan kelompok-kelompoknya. Jadi kan nanti saya bagi menjadi 5 kelompok. Nah, jadi nanti di PowerPoint itu menjelaskan nama suratnya surat apa. Jelaskanlah pula nanti definisinya, pengertiannya, menurut siapa begitu. Kemudian fungsinya surat ini apa?
apa tujuannya, kemudian isinya biasanya apa-apa saja. Kemudian jika ada jenis-jenisnya yang macam-macam bervariasi-variasi di luar sana, contoh Kak, apa namanya, paparkan di situ. Dan apa perbedaan dari satu jenis dengan jenis yang lain? Apakah susunannya, atau bentuknya, atau strukturnya, atau mungkin ada beberapa komponen. Ini yang lengkap, ini tidak lengkap, apa gitu. Sehingga lebih jelas dan lebih paham kita dari semakin banyak contohnya yang dijelaskan oleh setiap kelompok gitu. Nah, ini bagian-bagian suratnya itu loh tadi poin-poin atau apa namanya anatomi dari setiap surat yang nanti kalian jelaskan itu. Itu saja rekan-rekan semua. Terima kasih atas partisipasi dan atas atensinya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.